Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Dalam Waalaikumsalam. rangka tugas CPNS Latsar CPNS 2022, kita akan ngobrol santai terkait dengan isu-isu kontemporer. Isu-isu yang kita angkat dari kelompok kami adalah isu tentang persatuan dan kesatuan. Yang utamanya kita membahas tentang isu SARA, di mana isu SARA yang terjadi akhir-akhir ini sangat-sangat memecah belah bangsa kita. Kita ingat pada saat tahun 2019 terjadi pemilihan presiden, pertarungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Di situ menimbulkan perpecahan, terjadi polarisasi kubu yang nasionalis dengan kubu agamis. Orangnya sudah bekerja sama di satu kabinet yang sama, di satu pemerintahan yang sama, tetapi para pendukungnya sampai hari ini belum juga akur, bisa dikatakan seperti itu. Kira-kira menurut pendapat dari Mbak Vanessa, apa yang menyebabkan isu SARA itu berkembang pesat seperti saat ini? Jadi kalau menurut aku itu kan penyebab terjadinya isu-isu yang terjadi kayak Pilpres itu kayak pemahaman sempit gitu loh, kayak para penganut paham yang menganggap paham yang dianut itu paling benar. Jadi dia itu kayak eh, kayak penganut keyakinan yang berbeda harus mampu mengedepankan logika dan nalar yang sehat. Jadi setiap keyakinan yang dipilih bukan berdasarkan atas mana yang benar dan salah, namun keyakinan yang dipilih itu sesuatu yang diyakini mampu merubah arah kehidupan menjadi lebih baik. Dan juga ini kayak kurangnya pemahaman atas kebebasan dalam beragama dan beribadah. Juga mengedepankan paham radikalisme. Itu menurutku sih, Mas. Iya, betul. Ya, menurut saya juga seperti itu. Kurangnya bangsa kita dalam memahami Bhinneka Tunggal Ika. Jadi terlalu memaksakan kehendak, akhirnya tidak peduli siapapun, entah itu tetangga, entah itu keluarga, asalkan nggak sama kita nggak diteman, gitu kan. Selama ini seperti itu. Jadi memang sangat krusial sekali untuk memecah belah itu. Dan selama ini kan kita tahu masih di orang-orang orang-orang yang di luar sana, luar negeri terutama Elon Musk sudah ngomongin tentang roket ke Mars, ke bulan. Sedangkan kita masih di sini ngomongin isu SARA mulu. Masalah agamanya ini apa, budayanya seperti apa. Mau sampai kapan kita itu seperti itu. Kira-kira kayak gitu kan. Terus menurut Mas Ahmad, dampaknya itu apa kira-kira isu SARA itu ya? Sebenarnya dampak-dampaknya sih ada beberapa ya. Di antaranya itu pertama ada kayak ketegangan antara individu atau kelompok yang berkonflik gitu. Jadi konflik SARA ini biasanya diawali itu kayak ada perbedaan pendapat dan cara pandang antara lebih dari satu penganut agama. Contoh case kayak latar belakang Yugoslavia kan. Yang kedua, memicu tindak kekerasan. Di timbul kekerasan itu maka secara psikologis akan mempengaruhi jiwa seseorang dan dapat memicu timbulnya tindak kekerasan. Tindakan ini biasanya timbul dalam konflik antara dua kelompok yang memiliki pemikiran radikal. Yang ketiga, hilangnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah tentu ya, jika terjadi tindak kekerasan, maka akan memicu tindakan kerusuhan yang lain, seperti penyebab perang Pakistan dan India beberapa tahun lalu. Dengan kondisi demikian ini, maka masyarakat akan merasa ketakutan dan nggak aman gitu, Mas. Yang keempat, jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda nih.
Jadi kondisi keamanan yang nggak stabil gitu akan nyebabin kerusuhan dan kekerasan yang terjadi. Entah itu korban luka atau korban bahkan sampai meninggal. Akibatnya konflik akan semakin memanas nih karena banyaknya korban yang berjatuhan. Menyebabkan salah satu pihak nggak terima dan berusaha untuk balas dendam gitu, Mas. Jadi, sejauh itu yang terakhir ini ada apa ya? Mengancam keutuhan dan persatuan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Kondisi kayak gitu kan terjadi pada poin sebelumnya, maka kerukunan antar umat beragama ini akan hilang seiring dengan konflik yang berkepanjangan kan. Betul. Jadi ya itu dan apa ya? Jadi demikian ini maka tinggal menunggu waktu aja gitu loh sampai konflik itu pecah. Nah, Ya, bom waktu ya. Itu sih Mas dampaknya Mas ya. Ya. Jadi memang betul ini adalah bom waktu. Seperti yang kita lihat tahun sebelumnya, kita pernah melihat TV berhubungan dengan Afghanistan. Afghanistan itu berawal dari perang saudara. Perang saudara merebutkan kekuasaan, yang satu kubu didukung Rusia, satu kubu didukung Amerika. Terjadilah perang saudara sampai bertahun-tahun, akhirnya menimbulkan apa? Kelaparan, kesenjangan sosial, jarak si miskin dan si kaya sangat jauh sekali. Itu menimbulkan disparitas yang sangat luar biasa kepada bangsa Afghanistan. Jadi kalau kita memang tidak mau seperti Afghanistan, ini sekarang ditinggal Amerika aja carut marut kan, didudukin Taliban yang sekarang berkuasa. Wanita nggak bisa bekerja, nggak bisa menyuarakan hak dan segala macamnya. Apakah mau bangsa kita seperti itu? Kan tidak. Maka dari itu kan gimana cara kita mensikapi untuk mempererat persatuan dan kesatuan, gitu kan. Nah, selanjutnya nih, cara mencegah dan penanganan isu SARA. Gimana pendapat Mas Ridwan terkait hal itu? Kalau menurut saya untuk mencegah isu SARA itu ya, pertama kita harus saling menghargai dan menghormati keberagaman. Jadi kita harus bergaul dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang suku, budaya, agama, dan golongan, serta pilihan partai politik yang ada. Lalu kemudian tidak menyimpan prasangka buruk atau pada orang lain yang berbeda pilihan kita ya. Lalu kemudian kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan karena perbedaan yang diciptakan oleh Tuhan itu seharusnya membuat kita semakin kuat dan lebih bersatu. Seperti itu. Baik, ya memang cara-cara mencegahnya banyak. Salah satunya kita tahu berita hoax, gitu kan. Berita hoax selama ini kan, terutama di Facebook, berita hoax asal forward, nggak tahu itu beritanya benar apa tidak, langsung kita forward kemana-mana. Otomatis apa? Masuk ke grup-grup orang yang bisa dikatakan berpikir sempit. Oh ini ternyata gini, akhirnya menimbulkan perpecahan gitu kan. Jadi kita sebagai generasi muda wajib yang namanya cross check dan konfirmasi apakah berita ini benar. Nggak langsung kita menyebarkan. Kalau kita menyebarkan, UU ITE yang akan kita dapat kan tentang penyebaran hoax segala macam, kita kena di situ. Maka itu ya tugas kita memfilter mana yang bagus, mana informasi yang masuk gitu kan. Iya, memfilter yang masuk, kita filter sebelum kita share tuh, ini bener nggak nih berita yang kita terima itu sesuai dengan realita nggak?
apakah ini bikin-bikinan orang supaya bangsa kita terbelah? Jangan Bangsa, suka ini kan Mas ya, suka apa? Menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya benar apa enggak gitu. iya betul, itu betul sekali. Jadi kalau kita ngomongin masalah berita hoax, berita segala macam, ya sekarang kita aja masih bisa bikin artikel gitu kan, siapapun lah. Kalau misalkan yang bikin artikel orang Amerika yang pengen memecah belah bangsa kita, bisa aja. Kata Bung Karno pernah ngomong, perang yang paling susah adalah perang melawan saudara sendiri, gitu kan. Perang melawan bangsa sendiri ya Mas ya. Bangsa sendiri, betul. Jadi itu yang sangat sulit. Kita nggak bisa membedakan mana lawan dan mana kawan, gitu kan. Otomatis, ya kan terpecah belah. Itu cara-caranya Belanda yang bisa menjajah kita 350 tahun ya, gara-gara itu sekarang kita terpecah, nggak bisa bersatu, gitu kan. Nah, kalau udah terjadi nih perpecahan seperti itu, seperti hasil dari pemilu 2019, Pilpres 2019 udah terpecah. Cara untuk merekatkannya itu seperti apa kira-kira? Saya minta pendapat dari Mbak Melinda. Baik, untuk pendapat saya untuk cara merekatkan suatu bangsa yang sudah terpecah karena adanya isu SARA. Nah, itu pertama, kita melakukan pendekatan kepada pihak yang saling berseteru. Jadi, kita memberikan mereka sebuah posisi di mana kita menunjukkan kerugian yang mungkin timbul akibat dari perselisihan tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan tawar-menawar seperti penyelesaian yang dapat diterima kedua belah pihak. Jadi tidak akan timbul lagi isu tersebut. Jadi mereka berusaha untuk berdamai. Nah, yang ketiga, pemecahan masalah terpadu. Menyelesaikan masalahnya dengan memadukan kebutuhan kedua belah pihak, di mana proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur. Kemudian, dari adanya proses tersebut, maka akan menimbulkan rasa saling percaya dan akan merumuskan suatu alternatif untuk memecahkan permasalahannya secara bersama-sama. Kemudian, penarikan diri dari suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu dari kedua belah pihak menarik diri dari isu tersebut, atau bisa gampangnya itu ada yang mengalah, begitu. Yang kemudian, cara yang terakhir adalah dengan adanya pemaksaan atau penekanan. Cara ini memaksa dan menekan pihak lain apabila terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan untuk ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Namun, cara ini masih sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa. Nah, kemudian apabila ada pihak yang bersengketa tidak mau atau tidak bersedia berunding, maka ada jalan ketiga, atau diperlukannya pihak ketiga. Contohnya yaitu pihak ketiga mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak dan dia berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan masalahnya itu. Kemudian pihak ketiga ini juga bisa menjadi penengah atau dia sebagai mediator untuk menengahi sengketa tersebut, membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi, dan mampu menjernihkan pemikiran dari kedua belah pihak itu yang sedang bersengketa. Nah, kemudian pihak ketiga ini juga bisa menjadi konsultan. Jadi dia mengkonsultasikan tujuan
untuk memperbaiki hubungan antar kedua belah pihak tersebut dan mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang cara merekatkan bangsa yang sudah terpecah belah akibat isu SARA tersebut. Terima kasih. Betul. Ya, terima kasih Mbak Belina pendapatnya. Jadi memang banyak cara yang bisa dilakukan untuk merekatkan bangsa kita yang telah terbelah. Ya, salah satunya dengan cara mediator. Tapi kita harus tahu juga kenapa bangsa ini bisa terbelah. Apa karena itu perbedaan pendapat? Apa karena peran media yang terlalu membesarkan? Kita juga harus bisa pintar menyikapinya gitu kan. Seperti tentang Papua. Sekarang kita tahu Papua sekarang kan masih bergejolak di sana. Kenapa ya? Karena satu, isu SARA juga. Mereka dipandang sebagai, oh bukan Indonesia, saya bukan Indonesia karena Indonesia nggak mengurusi saya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kesenjangan. Kita tahu kalau Mbak Milian kan di Papua sekarang. Mbak Milian pasti tahu kesenjangan seperti apa di Papua sama di Jawa gitu kan. Pasti sangat luar biasa kesenjangan. Otomatis apa? Orang yang udah dalam kondisi yang berbeda dikompor-komporin, dikipas-kipasin sama orang lain, wah udah lu bisa aja sama Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya menimbulkan konflik. Akhirnya konflik, negara nggak stabil. Negara nggak stabil, otomatis tujuan negara kita nggak bisa tercapai seperti itu. Jadi bisa dikatakan isu SARA ini sangat-sangat krusial banget, sangat-sangat penting sekali untuk generasi muda supaya tahu gimana caranya kita berkomunikasi, gimana caranya kita menghargai satu sama lain, gimana caranya kita untuk menempatkan diri dalam masyarakat, sehingga kerukunan di sekitar kita bisa tercapai, sehingga kita tetap memegang teguh ya semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Begitu kira-kira. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Kita ngobrol ini supaya semoga kedepannya ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.